Tujuan pembelajaran 1. Melalui pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai dalam Pancasila dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar peta, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik geografis Indonesia dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menjelaskan letak astronomis negara Indonesia dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SIBOIM, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Halo sahabat BOIM, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya sahabat, walaupun kita belajar dari rumah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan senantiasa memakai masker. Sahabat, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, sub tema 1 pada pembelajaran 3. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikut ibu ke sekolah untuk mengumpulkan air seni kelinci. Bau apa ini, Bu? Apa yang dilakukan Bu Guru dengan ember-ember itu? Bu Guru mengumpulkan air seni kelinci-kelinci ini ke dalam ember itu, Do. Pantas bau sekali, Bu. Memangnya, untuk apa air seni kelinci dikumpulkan? Begini, Do, meskipun berbau, air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai pupuk cair organik untuk tanaman. Tanaman akan tumbuh subur dengan cairan ini, Do. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Bu. Saya ke sini mau meminta air seni kelinci untuk pupuk. Oh iya, Pak. Kebetulan saya sudah mengumpulkan air seni kelinci dalam ember-ember, Pak. Nanti saya bantu bawa ke rumah Pak Komite, Bu. Terima kasih, Edo dan Bu Guru. Bu, kenapa air seni di ember itu diberikan ke Pak Komite? Kan sayang, Bu. Iya, Do. Kita harus saling membantu bila ada yang membutuhkan. Kita harus ikhlas dan sukarela, karena kita termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Saling membantu dan tolong-menolong merupakan bentuk pengamalan Pancasila, Edo. Iya, Bu. Kalau tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepat sekali, Nak. Sekarang, ayo bawa ember-ember itu ke mobil. Kita bawa ke rumah Pak Komite. Bu, mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Begini, Do. Pancasila sebagai dasar negara bukanlah hal baru. Dari zaman dahulu, nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial dan budaya di masyarakat kita. Nilai Pancasila perlu dikembangkan agar tercipta suasana yang aman, damai, tenang, dan sejahtera. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak dapat tercapai nilai-nilai itu, Do. Saya masih belum mengerti, Bu. Apakah Bu Guru bisa menjelaskan lebih jauh lagi? Baiklah, Edo. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam nilai mewajibkan kita untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Kita harus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Kita juga tidak boleh memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Iya, Bu. Saya di sekolah selalu memberi kesempatan yang berbeda agama untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah,
Yang kalian lakukan itu merupakan bentuk pengamalan sila pertama, Do. Lalu, bagaimana untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu? Penerapan nilai sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Paham saya, Bu. Kalau nilai yang terkandung dalam sila ketiga, saya tahu, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan-pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Apakah benar seperti itu, Bu? Benar sekali yang kamu katakan, Dok. Lalu, bagaimana dengan nilai sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya masih belum mengerti, Bu. Begini, Do. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Penerapan dalam sehari-hari adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan. Selain itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan kita harus mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lalu, bagaimana dengan nilai sila kelima? Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan dengan menghindarkan diri dari sifat pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kita juga harus bekerja keras dan dapat menghargai hasil kerja keras orang lain. Di samping itu, kita dapat mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Wah, sekarang saya paham, Bu. Saya akan menghafal nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafal, namun harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Bu. Saya akan berusaha menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah sampai, Do. Ayo turunkan ember-ember itu ke rumah Pak Komite. Setelah itu akan Ibu ajak ke suatu tempat. Wah, tempat yang sangat indah, Bu. Iya, Do. Dari puncak Jumprit ini kita bisa mengamati kondisi dan letak geografis lingkungan di sekitar kita. Kondisi geografis? Apa maksudnya ya? Begini, Edo, kondisi dan letak suatu wilayah itu dapat dilihat secara astronomis dan secara geografis. Secara astronomis, maksudnya kita melihat suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan secara geografis adalah kondisi suatu wilayah berdasarkan keadaan nyata di permukaan bumi. Berarti, yang kita lihat sekarang ini merupakan contoh kondisi geografis ya, Bu? Benar sekali, tetapi penglihatan kita terbatas, sehingga kita tidak bisa melihat kondisi geografis secara luas dan menyeluruh. Contohnya, untuk tahu kondisi geografis Indonesia, kita tidak bisa melihatnya dari sini, Do. Padahal, saya ingin melihat kondisi geografis negara kita. Kalau begitu, ayo kita kembali ke sekolah sekarang, Do. Ibu akan tunjukkan dengan simulasi dengan virtual reality. Ayo kita mulai, Do. Perhatikan tampilan yang nampak pada kacamata virtual reality tersebut. Baik, Bu. Saya melihat sebuah peta. Itu adalah peta Indonesia, Do. Sekarang, coba amati baik-baik peta tersebut.
Lalu, cobalah tentukan letak astronomis Indonesia. Iya, Bu. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Apakah benar seperti itu? Benar sekali, Do. Sekarang, perhatikan baik-baik keadaan Indonesia secara geografis. Apa saja yang kamu temukan? Dalam peta ini, Indonesia terdiri dari banyak pulau dan Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Benar sekali. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari beribu pulau dan disebut negara maritim. Karena Indonesia memiliki wilayah perairan atau lautan yang lebih luas dari wilayah daratan. Luas perairan Indonesia 2/3 dari luas daratan Indonesia. Wah, Indonesia memiliki banyak julukan ya. Masih ada lagi, Do. Kondisi geografis Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga rata-rata penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Saya semakin tertarik mempelajari kondisi geografis Indonesia, Bu. Baiklah, Edo. Sekarang, coba kamu amati lagi pada peta tersebut. Tahukah kamu Indonesia terletak pada posisi yang strategis? Apa maksudnya, Bu? Bisa kamu lihat bahwa Indonesia berada di posisi silang, yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra. Oh iya, Bu. Dua benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tapi, mengapa letak tersebut dianggap strategis ya, Bu? Begini, Do. Letak Indonesia berada antara dua benua membuat Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara yang berada di dua benua tersebut. Sedangkan Indonesia berada di dua samudra membuat Indonesia berada di jalur lalu lintas dunia dan menjadi tempat transit jalur perdagangan dunia. Wah, dengan keadaan geografis yang seperti itu, ternyata banyak keuntungan yang didapat oleh negara kita Indonesia ya, Bu. Benar sekali, Edo. Ayo sekarang kita lanjutkan kembali mempelajari keadaan geografis Indonesia. Amati peta tersebut, lalu tentukan batas-batas wilayah Indonesia. Baiklah, Bu. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia. Negara Malaysia ini berbatasan langsung dengan Indonesia. Sedangkan kalau batas lautnya mencakup 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di bagian timur, tepatnya di Pulau Papua, berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Untuk bagian selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Timur Leste dan perairannya berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagus sekali, Do. Kamu telah menyebutkan batas geografis Indonesia secara lengkap. Terima kasih, Bu. Hari ini saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Nah, bagaimana sahabat? Sudah jelas materi hari ini? Demikian pertemuan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya. Tetap semangat. Kapan saja, di mana saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.